Halo kawan naga, pernahkah kalian naik bus pariwisata dan merasa seperti sedang naik hotel berjalan? Atau mungkin kalian heran, kenapa bentuk bus-bus pariwisata sekarang makin keren dan canggih seperti pesawat? Di balik bodi megah, interior mewah, dan mesin berdaya besar, ternyata ada banyak hal menarik dan mengejutkan dari dunia bus pariwisata yang belum banyak diketahui orang. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 7 fakta menarik tentang bus pariwisata di Indonesia. Dari harga fantastis, fitur luar biasa, sampai peran penting bus pariwisata dalam ekonomi lokal. Fakta 1. Satu bus pariwisata bisa bernilai hingga 3 miliar rupiah. Kawan naga, kamu mungkin sering melihat bus pariwisata melintas di jalan tol, membawa rombongan wisata ke tempat-tempat populer seperti Jogja, Malang, Bandung, atau Bali. Tapi, pernahkah kamu membayangkan berapa sih harga satu unit bus pariwisata? Jawabannya bisa bikin kaget. Sebuah bus pariwisata kelas premium dengan sasis buatan Eropa seperti Mercedes-Benz, Scania, atau Volvo, ditambah bodi dari karoseri ternama seperti Adiputro, Laksana, dan Trem, bisa bernilai hingga 3 miliar rupiah, bahkan lebih jika sudah full custom. Kenapa semahal itu? Yuk kita bongkar. Komponen utama yang membuat harga tinggi, sasis dan mesin 1,2-2 miliar. Ini adalah pondasi utama bus. Bodi dan desain karoseri 800 juta sampai 1,2 miliar. Fitur interior 300 sampai 700 juta. Livery and branding eksterior 50 sampai 100 juta. Percaya atau tidak, desain luar bus juga penting. Fakta 2. Beberapa bus pariwisata punya fasilitas karaoke, toilet, dan charging port lengkap. Kawan naga, kalau dulu naik bus pariwisata itu identik dengan sempit, pengap, dan suara dangdut keras di speaker belakang, zaman sekarang sudah jauh berubah. Bus pariwisata modern hadir dengan fasilitas yang membuat perjalanan jauh terasa, seperti sedang bersantai di ruang keluarga. Bahkan beberapa PO berani menyebut bus mereka sebagai lounge berjalan. Semua ini bukan sekadar gaya-gayaan, tapi memang bagian dari strategi industri bus pariwisata untuk menaikkan standar kenyamanan wisata darat di Indonesia. Fakta 3, sopir bus pariwisata wajib lulus sertifikasi khusus. Mengemudi bus pariwisata bukan sembarang pekerjaan. Selain membawa kendaraan besar dengan berat lebih dari 10 ton, sopir juga bertanggung jawab atas keselamatan puluhan penumpang. Karena itu, sopir bus pariwisata wajib memiliki SIM B1 atau B2, dan banyak perusahaan mewajibkan sertifikasi defensive driving dan pelatihan keselamatan. Beberapa PO ternama bahkan mengadakan training rutin, termasuk simulasi keadaan darurat, pengenalan medan ekstrim, hingga manajemen kelelahan. Jadi jangan heran kalau sopir bus pariwisata tampak sangat tenang di tanjakan, turunan curam, bahkan saat bermanuver di jalan sempit. Fakta 4, bus pariwisata jadi sumber ekonomi banyak daerah wisata. Di balik bodi besar bus pariwisata, tersimpan roda ekonomi yang bergerak diam-diam. Setiap kedatangan rombongan bus ke daerah wisata berarti peluang, warung makan ramai, penginapan penuh, oleh-oleh laris manis. Bahkan jasa pemandu wisata lokal dan pengemudi shuttle bisa mendapat penghasilan tambahan. Beberapa desa wisata di Jogja, Malang, dan Bali sudah secara khusus membangun fasilitas parkir bus, toilet, hingga welcome gate untuk menyambut rombongan bus. Inilah kenapa bus pariwisata disebut sebagai tulang punggung pariwisata massal di Indonesia. Fakta 5. Banyak PO bus pariwisata dimulai dari usaha keluarga. Kawan naga, tahukah kamu kalau banyak PO bus pariwisata yang sekarang terkenal dulunya dimulai dari usaha keluarga kecil? Contohnya PO Pandawa 87 yang dulu hanya punya 1 unit bus dan kini jadi ikon sleeper class. Atau PO Bagong dari Malang yang berkembang pesat dari angkutan lokal. Semangat kekeluargaan, pelayanan dari hati,
dan inovasi armada yang terus ditingkatkan membuat mereka menjadi andalan pelanggan. Fakta 6. Livery dan desain bus bisa jadi identitas unik PO. Setiap bus pariwisata punya desain luar alias livery yang mencolok dan unik. Warna mencolok, tulisan nama PO besar, dan grafis khas membuatnya mudah dikenali. Beberapa livery bahkan sengaja dibuat dengan tema tertentu, budaya, flora fauna, atau tokoh-tokoh pewayangan. Ini bukan cuma soal estetika, tapi juga bagian dari branding visual PO tersebut. Fakta 7. Komunitas Busmania turut mempopulerkan bus pariwisata. Dunia bus pariwisata di Indonesia semakin dikenal karena peran komunitas pecinta bus alias Busmania. Mereka aktif membuat konten di YouTube, Instagram, dan TikTok. Dari merekam perjalanan, membahas fitur interior, sampai mereview handling sopir di jalur ekstrim. Tanpa komunitas ini, banyak orang mungkin tidak akan tahu bahwa bus pariwisata di Indonesia sudah sekelas bus Eropa. Itulah tadi Kawanaga 7 fakta menarik tentang bus pariwisata di Indonesia yang jarang diketahui. Dari harga fantastis, kenyamanan tak terduga, hingga peran pentingnya dalam membangun ekonomi daerah dan budaya transportasi darat. Kalau kamu pernah naik bus pariwisata yang keren atau punya pengalaman unik selama di perjalanan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk konten seru lain seputar dunia otomotif dan transportasi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga keselamatan dan hargai para sopir yang telah membawa kita sampai tujuan dengan selamat.